Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan segala limpah nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita segala kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah masih terkait dengan datangnya utusan dari suku Thaqif yang mereka itu berasal dari Taif. Dan di dalam fase ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam sejumlah riwayat akan adanya seseorang yang berusaha untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Ahmad dan Abu Dawud At-Tayalisi di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Aus ibn Abi Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka yang datang dari Thaqif, dan kami di satu tenda, ya, dan kemudian yang bersama kami, ada di antara kami orang-orang di luar kami, ya, dan di luar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang mencoba, ya, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi dan menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyerang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang tersebut mencoba menyerang beliau, maka Nabi SAW menyampaikan ketika orang itu tidak berhasil, dia lari. Kata Nabi SAW, idhab faqtuluh, kejar dia, bunuh dia. Kemudian tidak lama setelah itu, Nabi SAW menyampaikan, alaysa yashhadu an la ilaha illallah, bukankah orang ini bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Nabi SAW bertanya seperti itu. Maka yang ditanya mengatakan, bala ya Rasulullah, iya benar. Walakinnahu yaquluha ta'awudha. Kemudian disampaikan, namun ya Rasulullah, orang itu hanya mengucapkan untuk melindungi dirinya saja. Untuk melindungi dirinya saja dari pedang. Tidak ingin untuk berharap dengan syahadat itu untuk tidak dibunuh. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah itu Nabi SAW menyampaikan, radduhu, lepaslah dia. Ya, lepaskanlah dia. Jangan ditangkap, jangan dibunuh. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha harumat alayya dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mereka mengucapkan kalimat ini, maka haramlah bagiku darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu suku Thaqif yang mereka sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama setengah bulan, ya, berada di kota Madinah, mereka ini kemudian balik, ya, mereka balik ke kampung mereka, ke Taif. Dan selama mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini selama setengah bulan itu dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijamu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ketika mereka pulang, mereka tidak menceritakan semua pengalaman mereka. Ketika mereka di kota Madinah, jamuan-jamuan Nabi, keislaman mereka, mereka menyembunyikan semua realita itu dari kaumnya. Bahkan sebaliknya, mereka menampakkan kesedihan, kesusahan, kemuraman, dan kemudian mereka menggambarkan tentang bagaimana perang sudah di depan mata, akan terjadi peperangan antara Thaqif dengan kaum muslimin yang datang dari kota Madinah. Ya, dan kemudian mereka mengatakan, "Ataina rajulan faddan ghalidhan qad dhahara bis-sayfi wa dana lahu an-nas." Bahwa kami telah mendatangi seseorang yang sangat keras, yang sangat bengis, yang tega, dan semua orang tunduk kepada dia. Fa'arada alaina umuran shidadan abainaha alaih. Dia menawarkan kepada kami sejumlah hal yang kami tidak sanggup untuk menerimanya. Kata utusan dari Thaqif ini kepada kaumnya. Dan kemudian dia mengatakan, dia menyampaikan, "Sa'alana an nahdima allat wa nuqtila amwalana fir riba wa nuharrima al-khamra waz zina." Fa akhadhat, mereka mengatakan, utusan ini menyebutkan kepada kaumnya, kita dipaksa untuk membunuh, untuk menghancurkan Latta. Kemudian kita diperintahkan untuk tidak boleh lagi makan riba. Kita tidak boleh lagi minum khamar. Kita tidak boleh lagi zina. Dan kemudian hal ini membuat suku Thaqif bangkitlah semangat jahiliyah mereka. Wah, yang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa menerima semua apa yang dia minta. Maka kemudian mereka pun menyampaikan kepada kaumnya satu dengan yang lainnya, "Aslihus silaha wa tahayya'u lil qital." Kita siapkan senjata kita, kita perang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ladeni mereka dengan peperangan. Subhanallah, kurang lebih 2 atau 3 hari. Mereka mempersiapkan diri untuk memikirkan, merencanakan ini dan itu untuk melakukan peperangan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Ketakutan. Karena mereka sudah mendengarkan semua cerita besar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dari awal peristiwa Badr sampai peristiwa Tabuk. Bagaimana jatuhnya benteng-benteng Khaybar Yahudi. Bagaimana kemudian juga jatuhnya kota Mekkah. Bagaimana jatuhnya Hunain, dan semuanya. Ini mereka dengar semua berita-berita itu. Dan juga di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa nusirtu birra'b masirata syahr." Aku ditolong dengan ditanamkannya rasa takut di dalam hati musuhku sebulan sebelum mereka bertemu denganku. Subhanallah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan rasa takut ini selalu ada di dalam hati musuh-musuh Islam sampai di zaman, di era di mana Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa takut itu dari hati musuh-musuh Islam. Sebagaimana dalam hadis Thauban, ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan tiba waktunya, kalian akan dicabik-cabik, kalian akan dikonsumsi, kalian akan dihabisi oleh banyak umat. Seperti orang-orang yang kelaparan yang memperebutkan makanan yang dihidangkan. Kemudian sahabat bertanya, apakah kami di era itu adalah sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian di zaman itu banyak, tapi banyaknya kalian bagaikan buih di lautan. Dan Allah akan mencabut rasa takut musuh kalian dari hati kalian. Dan Allah akan menanamkan di hati kalian penyakit wahan. Apa itu wahan? Cinta dunia dan takut mati. Di saat seluruh atau mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kepada cinta dunia dan takut mati, di saat itulah rasa takut musuh Islam terhadap Islam sudah tidak ada. Sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan sebentar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah munculnya rasa takut itu di hati mereka, maka
Di saat itulah mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Wallahi ma lana bihi min taqah. Waqad adakhal Arab wa kullaha farji'u ilaihi wa a'tuhu ma sa'ala wa salihuhu alaihi. Setelah kurang lebih 2 atau 3 hari mereka berdiskusi satu dengan yang lainnya dan muncullah rasa takut di antara mereka. Mereka mengatakan, bagaimana kita mau menghadapi Muhammad? Bagaimana kita melawan mereka? Seluruh bangsa Arab telah tunduk kepada beliau. Tidak ada cara lain. Kita harus kembali menemui beliau. Dan kemudian kita berikan apa yang beliau minta. Kita harus berdamai. Daripada kita semua akan habis jika kita tetap memaksakan diri untuk melakukan perlawanan terhadap beliau. Maka di saat itulah utusan yang dikirim berangkat ke kota Madinah yang selama setengah bulan selama di sana baru mulai menceritakan kejujuran mereka, menceritakan kenyataan mereka. Mereka mengatakan kepada kerabatnya, kepada orang-orang yang ada di Thaqif bahwa kami telah melakukannya. Kami telah berdamai. Kami telah menerima Islam. Kami telah merasakan semua kebaikan dari agama Islam ini tadi. Dan kami dapati beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang paling tulus, orang yang paling jujur, yang paling menerima terhadap utusan-utusan yang datang kepadanya dan mengasihi mereka. Beliau yang paling jujur ucapannya, yang paling penuh kasih sayang. Dan kemudian semua perjalanan kita dan bahkan kalian pun diberkahi oleh beliau. Dan kemudian semua apa yang kami minta pun beliau berikan, kecuali apa yang beberapa yang memang ditolak oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka minta untuk tidak sholat, mereka minta untuk tidak meninggalkan khamar, zina, dan yang semisalnya itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sukunya pun bertanya, lima katamtumuna hadzal hadits wa ammamtumuna wa ghammamtumuna asyaddal gham. Kenapa kalian tidak menceritakan dengan secara jujur kepada kami tentang peristiwa itu? Kenapa tidak terang-terangan saja? Alih-alih kalian terang-terangan, malah kalian membuat kami ini menjadi galau, menjadi sedih, menjadi risau. Selama beberapa hari ini, kita menjadi galau luar biasa. Bagaimana kita akan berhadapan dengan tentara Muhammad yang luar biasa itu? Kemudian dijawab oleh utusan-utusan itu, aradna an yanzi'allahu min qulubikum nakhwata syaitani fa'aslam. Ya, kami ingin semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut bisikan-bisikan syaitan dari diri-diri kalian. Ya, ambisi-ambisi, semangat-semangat syaitan itu dicabut dari hati kalian. Maka mereka pun memeluk agama Islam. Maka di sini kita melihat ikhwafillah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar suku Thaqif Taif ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika beliau diusir dari Taif dengan sampai kaki yang berdarah-darah, sampai turun malaikat gunung yang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup Taif dengan gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi Thaqifa. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Thaqif. Berilah hidayah kepada mereka. Dan Allah pun memberi hidayah kepada mereka. Ikhwatal iman, ini pun memberikan pelajaran kepada antum, kepada kita semua. Terutama bagi para da'i. Tidak boleh kita berputus asa di dalam berdakwah. Tidak boleh kita gampang menyerah. Tidak boleh gampang melaknat dan mengutuk. Tapi seorang da'i adalah berdakwah dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh harapan dan doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Kepada mereka-mereka yang saat ini menolak dakwah. Tapi kita tetap optimis. Kita tetap yakin dengan hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada mereka dengan ketulusan doa kita dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Antum yang melihat perkembangan dakwah tauhid dan sunnah di negeri kita,
antum akan menyadari bahwa cerita bahwa fenomena yang kita jalani saat ini, di zaman ini, di masa kita sekarang, dibandingkan dengan 10, 15, atau 20 tahun yang lalu, akan sudah sangat berbeda luar biasa. Sangat berbeda. Di media sosial kita, di era itu, ya 10, 15 tahun yang lalu, ketika antum membicarakan tentang tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, maka antum akan mendapatkan permusuhan, perlawanan, tuduhan dan beragam fitnahan yang luar biasa. Dan kita tidak berani banyak berbicara. Bahkan sejumlah dai-dai kita pun dipaksa untuk sampai menyatakan permintaan maaf secara terbuka. Karena pernyataan-pernyataan benarnya mereka. Bukan menyatakan yang salah. Ketika menyindir tentang suatu perbuatan bid'ah, ketika menyindir salah satu tokoh ahli bid'ah, ya, mereka sampai diintimidasi, dikejar, dicari dan dituntut untuk menyatakan permintaan maafnya. Tapi sekarang subhanallah kondisinya terbalik 180 derajat. Bahkan di antara mereka sendiri menghancurkan kuburan-kuburan keramat mereka dengan tangan mereka sendiri. Dengan tangan mereka sendiri. Mereka menghancurkan kuburan yang mereka keramatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah pentingnya sabar di dalam dakwah. Dan pentingnya terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selang beberapa hari setelah suku Tsaqif, mereka sudah menyatakan keislamannya. Tidak lama datanglah utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan permintaan mereka, yaitu untuk menghancurkan berhala Latta. Mereka mengatakan di antara syarat yang mereka sebutkan, ya Rasulullah, untuk berhala Latta ini tolong jangan kami yang menghancurkannya, biar dari engkau ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kelompok sejumlah orang di bawah kepemimpinan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya, dan berhala ini berada jadi sebuah berhala Latta ini di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa wujudnya adalah kuburan. Ya, karena Latta ini adalah kana rajulun salihun yaluttus sawiqa lil hujjaj. Bahwa Latta ini adalah orang saleh yang suka membuatkan makanan untuk para jamaah haji sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka digambarkan seperti kuburan yang ada di dalam sebuah bangunan rumah. Ya, yang di dalam bangunan sebuah rumah. Yang suku Tsaqif tidak makan sekarang, nanti bicara. Ya. Suku Tsaqif, mereka itu sering duduk dan kemudian duduk di sekitar berhala ini tadi, memohon, meminta, berharap. Yang mereka tujukan kepada Allah tapi melalui perantara Latta ini tadi. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian dari suku Tsaqif ini sini dulu semuanya. Sini Sofia. Sebagian dari suku Tsaqif ini mereka masih ada di sekitar situ. Ya, mereka masih ada di sekitar berhala ini tadi, laki-laki, wanita, tua, muda. Mereka melihat apa yang bakal terjadi ketika berhala ini dihancurkan. Mereka mengira bahwa berhala ini akan melawan, akan terjadi sesuatu. Karena ini tempat keramat mereka. Seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat terhadap tempat-tempat keramat mereka. Mereka tidak membayangkan bahwa tempat itu akan hancur. Mereka membayangkan akan terjadi suatu peristiwa besar, suatu peristiwa hebat, ya, yang akan melawan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu akan menghancurkan berhala ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahim. Saat itu Khalid bin Walid bersama sejumlah sahabat. Di antaranya ada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah mengambil kapak, ya,
Dan kemudian dia mengatakan bahwa saya akan membuat lelucon. Ya, saya akan membuat lelucon terhadap suku Thaqif. Ya, saya akan membuat lelucon dengan cara apa dia membuat leluconnya? Dia seakan-akan ingin memukul berhala itu, tapi dia bersandiwara seakan-akan dia terpeleset jatuh. Ya, jadi ketika dia memukul seakan-akan dia terpeleset jatuh. Maka kemudian suku Thaqif pun berteriak, ya, berteriak mengatakan, "Ab'adallahu al-Mughirah, qad qatalahu ar-Rabah." Ya, qad qatalahu ar-Rabbah, kata mereka begitu. Wah, Mughirah bin Syu'bah tidak bisa menghancurkan itu. Ternyata Latta melawan dia, kata dia. Mereka gembira dengan itu ketika melihat Mughirah bin Syu'bah jatuh dengan membawa kapaknya. Subhanallah. Dan mereka mengatakan, kemudian mereka satu sama lainnya berbicara, "Man syaa minkum falyaqtarib wal yajtahid ala hadmiha, fa wallahi la tustata'u abada." Ya. Siapapun di antara kalian yang ingin mencoba menghancurkan berhala ini nggak bakal ada yang bisa. Silakan coba, semuanya silakan coba untuk menghancurkan itu. Maka bangunlah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dan beliau mengatakan, "Qabbahakumullah ya ma'syara Thaqif. Innama hiya luka hijaratu innama hiya luka wa hijaratin wa madar." Kalian ini sangat bodoh wahai suku Thaqif. Ini hanyalah buatan dari tukang pahat yang bodoh, kata dia, yang dibuat dari batu dan kemudian yang dibungkus dengan kulit. Maka kemudian kalian menyembahnya, ya, kemudian kalian menyembahnya. Maka kemudian Mughirah bin Syu'bah menghancurkan pintu, ya, pintu dari tempat dari berhala itu tadi. Setelah itu dia menaiki temboknya dan ada di sekitar berhala itu juga sejumlah orang dari suku Thaqif, dia berada di atasnya. Orang-orang itu melihat bagaimana Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dan para sahabatnya menghancurkan batu demi batu dan meratakannya dengan tanah. Berhala ini diratakan dengan tanah oleh para sahabat. Kemudian juru kuncinya, ya, ini juru kunci ini sudah ada sejak zaman dahulu. Subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juru-juru kunci berhala-berhala ini sudah ada memang sejak era masa jahiliyah. Dan itu dibasmi di dalam dinul Islam. Namun kemudian diabadikan oleh sejumlah orang dari kaum muslimin dengan menjadikan juru-juru kunci untuk sejumlah tempat-tempat yang mereka klaim sebagai tempat-tempat keramat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juru kunci ini mengatakan bahwa mereka pasti akan mendapatkan perlawanan ketika sudah sampai di pondasinya. Ya, ketika sampai di pondasi bangunan ini. Dan mereka akan ditelan oleh Latta, ya, ditelan ke dalam bumi. Ketika hal itu didengar oleh Mughirah bin Syu'bah, dia berkata kepada Khalid ibn al-Walid, "Da'ni ahfiru asasah." Ya. Coba biarkan saya menggali sampai pondasinya. Saya ingin tahu ada apa di bawah itu. Maka digali, dikeluarkan. Ternyata di situ ada setumpuk perhiasan. Setumpuk perhiasan dan juga pakaian-pakaian, kain-kain yang bagus yang memang disajikan untuk berhala ini tadi. Maka suku Thaqif melihat bagaimana hal apa yang disampaikan oleh juru kunci itu tidak terjadi sama sekali. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Bahwa semua peninggalan-peninggalan yang mereka selama ini mereka setorkan, mereka haturkan, mereka sajikan sebagai sebuah sesajen kepada Latta ini dikeluarkan oleh umat Islam, mereka terdiam. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka pulang ke kota Madinah dengan membawa perhiasan-perhiasan dan kain-kain tersebut. Kemudian dibagi-bagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ mereka memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas pertolongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan agamanya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat bagaimana dakwah tauhid ini merubah manusia dari satu bangsa
yang mereka itu begitu hidup dengan khurafat. Mereka hidup dengan segala sesuatu benda dikeramatkan. Yang tangannya Sofia yang sakit ya. Tangannya Sofia dibentur kepalanya pusing. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mereka awalnya penuh dengan khurafat, hidup dengan ketakutan dengan batu, pohon, dan benda-benda atau tempat-tempat keramat tertentu. Subhanallah, ini semuanya berubah menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menghancurkan berhala-berhala itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemuliaan dunia sebelum kemuliaan akhirat. Setelah itu, kita akan pindah ke kisah berikut. Ini tidak kalah menariknya dengan apa yang terjadi pada suku Thaqif atau utusan dari suku Thaqif, yaitu utusan dari suku Ad-Dari. Datanglah utusan dari suku Ad-Dari ini sepulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tabuk. Ya, mereka ada 10 orang, di antaranya ada Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu beserta saudaranya yang bernama Nuaim. Ya, mereka ini asalnya adalah Nasrani, orang-orang Kristen. Ya, mereka adalah orang-orang Kristen. Dan kemudian mereka masuk Islam dan sangat bagus keislaman mereka, sangat baik keislaman mereka. Dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang memiliki kisah spesial. Apa kisah spesialnya Tamim Ad-Dari? Beliau adalah salah seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Yang pernah ketemu dengan Dajjal. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, beliau menceritakan, dan hadis ini sahih di dalam Sahih Muslim. Saya mendengar panggilan yang memanggil, ya, dari yang disuruh dan diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyeru as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ya, itu panggilan untuk menyeru orang untuk datang ke masjid. Maka aku pun ke masjid dan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku di antara saf para wanita yang di bagian belakang kaum laki-laki. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, beliau naik ke atas mimbar, ya, dan kemudian duduk di mimbar itu, tidak berdiri. Beliau duduk di mimbarnya sambil tertawa. Dan setelah itu beliau bersabda, liyalzim kullu insanin musallah. Hendaklah setiap orang duduk di tempat sholatnya. Setelah itu beliau bersabda, atadruna lima jama'atukum? Apakah kalian tahu kenapa kalian aku kumpulkan? Maka kemudian mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setelah itu Nabi SAW pun bersabda, inni wallahi ma jama'atukum li raghbatin wala li rahbah. Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian karena menyampaikan sesuatu harapan ataupun ancaman. Walakin jama'atukum li'anna Tamiman Ad-Dari. Aku mengumpulkan kalian karena datangnya Tamim Ad-Dari. Kana rajulan nasraniyan. Yang dia ini adalah seorang Nasrani. Awalnya seorang Nasrani. Faja'a fabaya'a wa aslam. Dan dia datang, menyatakan loyalitasnya dan masuk Islam. Wa haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an Masihid Dajjal. Dan dia menyampaikan kepadaku cerita yang serupa dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, tentang Al-Masihud Dajjal. Haddathani, dia menyampaikan kepada aku bahwa, saya langsung terjemahkan saja, bahwa beliau menaiki suatu kapal, ya, di lautan bersama 30 orang dari Lakam dan Judham. Kemudian terjadi gelombang besar yang mengombang-ambingkan mereka selama 1 bulan di lautan. Dan kemudian mereka terdampar di suatu pulau
ya, di tengah lautan ini, di situ sampai terbenamnya matahari. Maka mereka setelah terdampar ini, mereka duduk di dekat kapal itu. Dan mereka kemudian mulai memasuki pulau tersebut. Ketika mereka memasuki pulau ini, mereka mendapati seekor binatang. Miftah, ambil kunci mobil. Mereka mendapati seekor binatang yang dengan bulu yang tebal. Bulu yang tebal, saking tebalnya bulunya binatang ini, la yadruna ma qubuluhu min duburihi min kathrati sya'r. Ya. Saking tebalnya mereka ini tidak tahu tentang binatang ini, ya. Mana bagian depan dan belakangnya binatang tersebut. Karena tebalnya bulunya. Kemudian mereka melihat makhluk ini, ya, kalau melihat dari apa yang digambarkan, ini seperti sosok orang utan, ya, tapi dengan bulu yang sangat tebal. Setelah itu orang-orang yang ada di kapal ini bertanya, "Wailak man, celaka kamu? Siapa kamu?" Maka kemudian dia mengatakan, "Anal jassasa." Aku adalah jassasa. Jassasa ini adalah binatang, ya, binatang. Yang binatang ini adalah informannya Dajjal. Dia itu informannya Dajjal. Mereka bertanya, "Wamal jassasa?" Apa jassasa? Kemudian dia tidak berkata apa-apa, dia mengatakan begini, "Ayyuhal qaum, intaliqu ila hadzal rajul fid dair." Wahai kaum, ayo ikut saya untuk menemui orang ini, yaitu di satu tempat yang ditaruh di satu tempat peribadatan kuno kaum Nasrani. Ya, tempat peribadatan kuno kaum Nasrani. Dair itu semacam gereja yang terbengkalai. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Karena orang yang ada di dalam gereja itu sangat merindukan berita dari kalian. Kemudian dia berkata, kata Tamim, "Lamma sammat lana rajulan fariqna minha an yakuna syaitan." Ya, ketika dia menyebut ada orang yang menunggu, satu orang yang menunggu, kami pun merasa takut. Kami khawatir bahwa kami akan ketemu dengan sosok syaitan. Maka kami pun berlari dengan cepat sampai kami masuk ke dalam gereja tersebut. Kemudian kata Tamim, fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattu khalqan. Kami mendapati sosok manusia terbesar yang pernah kami lihat. Orang yang sangat besar fisiknya. Wa ashadduhu withaqan majmu'atun yadahu ila unuqih ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Orang ini dibelenggu dengan sangat erat, sangat ketat, dengan posisi duduk, tangan diikat di leher, ya, antara kaki dan lututnya diikat semuanya dengan besi. Orang itu dalam keadaan terikat. Maka kami pun bertanya, "Wailah, ma anta?" Kami pun berkata, "Siapa kamu? Apa kamu ini?" Orang besar dalam kondisi terikat seperti itu. Kemudian dia mengatakan, "Qad qadirtum ala khabari, fa akhbiruni ma antum." Ya, kalian akan tahu tentang aku. Tapi beritahu aku siapa kalian. Maka Tamim pun dan teman-temannya mengatakan, "Kami adalah sebagian orang dari bangsa Arab. Kami menaiki kapal di lautan dan kami terkena gelombang selama 1 bulan. 1 bulan kita terombang-ambing di gelombang tersebut sampai kami terdampar di pulau. Dan kami duduk di samping kapal kami sampai kemudian kami mencoba untuk masuk ke dalam pulau ini. Kami mendapati seekor binatang yang sangat tebal bulunya sampai kami tidak mengetahui bagian depan dan belakangnya karena tebalnya bulunya. Dan kami pun bertanya kepada dia bahwa, dan kamu ini apa? Siapa kamu?" Dan dia mengatakan, "Anal jassasa." Dan kemudian ketika kami tanya dan dia mengatakan, "Saya jassasa," kami pun bertanya, "Apa itu jassasa?"
Dan dia malah mengatakan, pergilah kamu ke orang yang ada di gereja ini, karena dia lebih merindukan dengan berita kalian. Maka kami pun bergegas menuju kepadamu. Karena kami takut dari dia. Kami takut bahwa dia itu adalah syaitan. Karena sosoknya binatang, besar, berbulu, yang sampai tidak ketahuan sisi depan dan belakangnya dari orang tersebut. Dan kemudian dia berbicara seperti manusia. Kemudian ya khawatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu orang yang terbelenggu ini bertanya, akhbiruni an nakhli Baisan. Beritahu kepadaku tentang kebun kurma yang ada di Baisan. Baisan ini adalah salah satu kota di Jordania. Maka kami pun bertanya, an ayyi sya'niha tastakhbir. Kamu bertanya tentang apa? As'alukum an nakhliha hal yuthmir. Aku bertanya tentang pohon kurmanya. Apakah masih berbuah pohon kurma di Baisan ini tadi? Baisan ini adalah salah satu kota di Jordania. Maka kami pun mengatakan iya. Masih berbuah. Buahnya, buah kurmanya, pohon kurmanya masih berbuah kurma. Masih. Kemudian dijawab oleh orang tersebut, ama innahu yushiku an la tuthmir. Nanti akan tiba waktunya, tidak akan ada buah lagi dari Baisan. Tidak akan ada lagi kurma dari Baisan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kota itu sampai hari ini masih memproduksi kurma atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia mengatakan, akhbiruni an Buhairat at-Tabariyah. Sampaikan, beritahukan kepadaku tentang Danau Tabariyah. Danau di Yordania yang dia jarak antara Damaskus itu sampai selama 3 hari. Ya. Dan juga demikian dengan ke arah Baitul Maqdis. Kemudian kami pun bertanya, an ayyi sya'niha tastakhbir. Apa yang kamu ingin tahu tentang sungai Tabariyah ini tadi? Hal fiha ma? Masih ada airnya? Maka kami mengatakan, iya kathiratul ma, banyak airnya. Kemudian kata orang itu, amma inna ma'aha yushiku an yadhhab. Nanti akan tiba waktunya danau itu akan tidak ada airnya sama sekali. Kemudian dia bertanya lagi, akhbiruni an aini Zughar. Beritahukan kepadaku tentang mata air Zughar. Mata air Zughar itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, itu adalah salah satu negeri yang terkenal di salah satu sisi di belakang negeri Syam. Maka kami pun bertanya, apa yang kamu ingin tahu tentang mata air itu? Hal fil aini ma wa hal yazra'u ahluha bima'il ain? Apakah mata airnya masih mengeluarkan air? Apakah penduduk sekitar masih bercocok tanam dengan mata air yang ada di situ? Maka kami mengatakan, na'am. Iya kathiratul ma wa ahluha yazra'una min ma'ya. Iya benar, banyak air. Dan penduduk sekitarnya bercocok tanam dari mata air Zughar itu tadi. Kemudian dia bertanya lagi, akhbiruni an nabiyil ummiyina ma fa'al. Beritahukan kepadaku tentang nabinya para ummi, nabinya ummiyin, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia lakukan? Apa yang sedang terjadi? Maka kami menjawab, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia telah keluar dari kota Mekah dan tinggal di Yathrib, tinggal di kota Madinah. Aqatalahul Arab. Apakah bangsa Arab telah memeranginya? Naam. Ya, kami katakan dia bangsa Arab memeranginya. Kaifa sana'a bihim? Bagaimana sikapnya terhadap mereka? Fa'akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa ta'uhu. Maka kami informasikan kepada dia bahwa dia telah diberikan kemenangan terhadap semua bangsa Arab yang ada di sekitarnya. Dan semuanya telah taat kepadanya. Seluruh bangsa Arab telah taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu pun bertanya lagi,
Qad kana dzalik, sudah terjadi, itu sudah terjadi, mereka sudah taat semuanya. Nah, ya, maka kami pun mengatakan ini, semua bangsa Arab telah taat kepada Muhammad SAW. Kemudian baru orang itu mengatakan, amma inna dzalika khabarun lahum an yuti'uhu wa inni mukhbirukum anhu. Amma inna dzalika khairun lahum an yuti'uhu. Sebetulnya memang benar. Sebaiknya mereka harus taat kepadanya, kata orang tersebut. Dan sekarang aku akan memberitahukan kepada kalian. Siapa aku? Inni anal masih. Akulah al-masih. Akulah Mesias. Ya, yang Dajjal maksudnya. Inilah Mesias yang dinanti-nanti oleh al-Yahud yang akan muncul di akhir zaman. Wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruj. Dan akan tiba waktunya aku akan keluar. Kata orang tersebut, Dajjal. Fa akhruju fa asiru fil ardi. Fala ada'u qaryatan illa habattuha fi arba'ina laylah. Dan ketika aku keluar nanti aku akan berjalan di seluruh permukaan bumi. Dan aku tidak akan tinggalkan satu negeri pun kecuali aku akan tinggal di sana selama 40 hari. Ghaira Makkah wa Taibah. Dua tempat yang aku tidak bisa masuk, Makkah dan Taibah. Taibah, dia nyebut seperti itu, Makkah dan Taibah. Fahuwa muharramatani alayya. Karena Makkah dan Taibah diharamkan bagiku. Aku tidak bisa masuk. Kiltahuma. Lama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu sultan yasudduni anha. Kedua-duanya, dua kota ini, ketika aku ingin masuk kepada salah satunya, maka aku akan disambut oleh malaikat dengan pedang terhunus menghadapiku. Yasudduni anha, yang menghalangiku, mengusirku untuk keluar dari kota Mekah atau Madinah. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusuna. Setiap celah, setiap lembah, setiap lubang yang ada yang menuju kota Mekah dan Madinah, ada malaikat yang menjaga. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan sambil menekankan tongkatnya, beliau mengatakan, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Yang dimaksud dengan Taibah ini Madinah. Inilah Madinah, Taibah. Inilah Taibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat lain dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna taibatan al-Madinah. Inna Allah harrama harami 'ala ad-dajjal an yadkhuluha. Sesungguhnya Taibah itu adalah kota Madinah. Sesungguhnya Allah mengharamkan apa yang menjadi tanah suciku ini bagi Dajjal untuk memasukinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersumpah, Walladzi la ilaha illahu ma laha tariqun dayyiqun wala wasi'un wa fi sahal wala fi jabal illa alaihi malakun syahirun bisayfi ila yaumil qiyamah. Ma yastati'u ad-dajjalu an yadkhulaha ala ahliha. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Setiap celah sempit atau luas, dataran rendah atau pegunungan, setiap yang ada di sekitar Makkah dan Madinah ini ada malaikat dengan menghuluskan pedangnya sampai kiamat. Yang Dajjal tidak akan bisa memasukinya. Tidak akan bisa memasuki dua kota suci ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Ala hal kuntu haddatsukum dzalik? Bukankah aku telah pernah menceritakan kepada kalian tentang ini, tentang Dajjal? Maka manusia mengatakan, Naam ya Rasulullah, engkau pernah menyampaikan hal ini kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, Fa innahu a'jabani hadithu Tamimin annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu wa 'anil Madinati wa Makkah. Sesungguhnya apa yang diceritakan oleh Tamim ini mengagumkan diriku. Aku takjub dengan itu. Sesuai dengan apa yang aku ceritakan tentang kalian, tentang kota Makkah dan Madinah.
Wa ala wa innahu fi bahri Syam atau bahri Yaman la bal min qibalil masyriq. Ketahuilah itu ada di lautan Syam atau di lautan Yaman. Tidak, tapi dia dari sisi timur. Ma huwa min qibalil masyriq. Yaitu dari mana? Yaitu dari sisi timur. Ma huwa min qibalil masyriq. Dari mana? Dari sisi timur. Sampai beliau menunjuk ke arah timur, yaitu ke arah Irak. Ya, ke arah Irak. Itu arah penunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Tamim Ad-Dari radhiyallahu an menyampaikan tentang kabar-kabar berita kebaikan yang akan dialami oleh kaum muslimin di masa-masa yang akan datang. Bahwa Allah akan menolong dan memenangkan agamanya. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Atharnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Tamim Ad-Dari radhiyallahu an menyampaikan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Bahwa Islam ini akan tersebar di tempat di mana tersebarnya siang dan malam. Di mana ada siang dan malam, di situ akan ada Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Dan Allah tidak akan biarkan suatu bangunan, apakah rumah itu terbuat dari batu atau rumah itu terbuat dari bulu, kecuali rumah itu akan kemasukan agama ini. Bi'izzi azizin au bidhilli dhalilin. Dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan hinanya orang yang hina. Izzan yu'izzullahu bihil Islam wa dhullan yudhillullahu bihil kufr. Kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam atau kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekufuran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tamim Ad-Dari rahimahullah pun beliau mengatakan, aku melihat di antara keluargaku sendiri bagaimana yang masuk Islam, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Dan mereka-mereka yang tidak memeluk Islam, mereka hina, rendah, dan tidak ada nilainya. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tamim ini memiliki kemuliaan yang luar biasa dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah menyampaikan bahwa Tamim Ad-Dari sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ruqayyah, bahwa beliau adalah sahabat Nabi. Kunyahnya adalah Abu Ruqayyah Al-Lakhmi Al-Filastini, dari Palestin. Wa qad wafada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanata 9 fa aslama wa kana abidan tallaan li kitabillah. Beliau di tahun ke-9 beliau datang untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang ahli ibadah dan beliau suka baca Quran. Tallaan di kitabillah. Suka membaca Al-Quran. Ikhwatal iman. Sampai seperti apa Tamim Ad-Dari yang dulunya Nasrani ini. Ini antum perhatikan ya ikhwatal iman. Ini pelajaran berharga bagi setiap muslim. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan generasi beliau adalah generasi yang terbaik. Adalah generasi Quran. Walaupun Tamim Ad-Dari adalah seorang pendeta. Bagaimana itu membaca di dalam sirah, dalam Jami' At-Tirmidzi, ketika menemui Nabi pertama kali dengan salib emasnya di dadanya. Dia seorang pendeta. Tapi ketika masuk Islam, dia tinggalkan Alkitab semuanya. Dia sudah tidak lagi melirik dan melihat ke sana. Dia membaca kitabullah. Seperti apa dia membaca kitabullah? Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam tabaqatnya dengan sanad yang sahih dari Abu Muhallab, kana Tamimun yakhtimul Qur'ana fi 7, bahwa Tamim Ad-Dari seminggu sekali hatam Quran. Hatam Quran seminggu sekali. Tamim Ad-Dari radhiyallahu. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka dari mu'allaf yang dulunya Nasrani belum bisa move on dari Alkitab. Belum bisa move on dari Old Testament dan New Testament. Yang harusnya mereka sudah move on dari itu. Tinggalkan baca Al-Quran. Sebagaimana Tamim Ad-Dari radhiyallahu merasakan benarnya hidayah Al-Quran. Karena totalitasnya mereka, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala totalitas kepada mereka.
Mereka totalitas di dalam Islam. Mereka lupakan semua cerita-cerita, semua skrip, semua perjalanan masa lampau mereka, semua tradisi, budaya, ajaran yang muncul yang pernah mereka terima sebelum Islam, mereka tinggalkan di masa lalu mereka. Mereka sekarang di era Islam, di era Al-Quran, tidak ada sumber lain bagi mereka kecuali kitabullah Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman, rahimani wa rahim. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Masruq bahwa ada salah seorang penduduk kota Madinah menyampaikan kepada sambil mengatakan, ini tempat sholatnya Tamim Ad-Dari. Shalla lailatan hatta asbaha awkad. Tamim Ad-Dari sholat satu malam penuh atau hampir satu malam. Beliau berdiri sholat beribadah kepada Allah. Yaqra'u ayatan yuraddiduha wa yabki. Beliau membaca satu ayat di dalam sholat malam yang hampir satu malam penuh itu. Beliau hanya mengulang-ulang satu ayat sambil menangis. Beliau membaca firman Allah di surat Al-Jathiyah ayat 20. Am hasibal ladzina istarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ayat ini dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat salatnya setelah Al-Fatihah sampai menjelang subuh untuk menanamkan tadabbur di dalam hatinya. Apakah orang-orang pelaku maksiat itu mengira kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama antara hidup dan matinya? Hukum apa yang kalian pakai? Hukum apa yang mereka pakai? Sangat buruk hukum yang mereka pakai. Subhanallah ikhwatan iman. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ketika beliau memeluk Islam, beliau totalitas dengan Islam. Dari situ antum belajar, dari situ antum mengetahui apa yang membedakan kita dengan mereka. Kita menjadikan Al-Quran opsional, pilihan. Mereka satu-satunya. Tidak ada sumber rujukan bagi mereka kecuali Quran. Tidak ada sumber ilmu pengetahuan bagi mereka kecuali Quran. Tidak ada sumber budaya bagi mereka kecuali Quran. Tidak ada sumber hukum bagi mereka kecuali Quran. Mereka tidak punya alternatif lain. Mereka tidak melirik ke sana dan ke sini. Mereka tidak membaca filsafat-filsafat kuno Yunani dan Romawi dan yang lain sebagainya. Jangankan filsafat kuno Romawi dan Yunani dan yang lain sebagainya. Jangankan itu. Pernah sekali waktu Umar bin Al-Khattab membawa Alkitab, membawa Taurat. Dan Nabi bertanya, ya Umar, ma fi yadik? Apa di tanganmu? Ini Taurat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Andai kata Musa masih hidup, tidak ada alasan bagi dia kecuali dia harus mengikuti. Musanya saja harus ikut aku, kata Nabi SAW. Apalagi kamu, apalagi kita semuanya. Dari situ para sahabat paham. Yang menjadikan mereka khairun nas, manusia terbaik, mereka paham bahwa mereka harus mengosongkan diri mereka sepenuhnya dari semua skrip masa lalu mereka. Dan mengisinya dengan murni, dengan qala Allah, dengan Al-Quranul Karim. Maka itulah kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik. Jangan heran Allah memberikan kemuliaan itu bagi mereka. Kalau kita bersedih bahwa kita menjadikan Al-Quran hanya cuma sekedar bahan bacaan saja untuk mengejar pahala huruf demi huruf. Tapi kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai budaya, sumber informasi, sumber ilmu, sumber budaya kita, sumber hukum kita. Kita paling ngeri untuk itu. Kita paling takut untuk ke sana. Kita menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan momen di bulan Ramadan. Paling momennya adalah Ramadan. Di luar itu kita tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai sebuah pedoman. Kita tidak selalu mengembalikan semua apa yang kita jalani di dalam kehidupan personal kita atau lingkungan kita hidup, rumah tangga kita, masyarakat kita, dan kita refleksikan dengan Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka jangan heran ketika kita mengalami seperti apa yang kita alami,
kita menjadi buih, seperti buih di lautan yang tidak punya pendirian. Karena apa? Jangankan bicara ilmu dan yang lain sebagainya. Ketika ngaji Quran pun, terkadang kita masukkan filsafat untuk mencoba memahami ayat-ayat. Kita masukkan filsafat Romawi dan Yunani. Kita masukkan sumber-sumber ajaran yang di luar ajaran Allah dan Rasulnya untuk memahami ajaran Al-Quran. Maka muncullah kemudian Islam model begini, Islam model begitu, Islam dengan penafsiran seperti ini, dengan penafsiran seperti itu. Mereka mencoba mengotak-atik itu agar sesuai dengan selera dan nafsu mereka masing-masing. Terus kemudian, dengan yang seperti ini, kita berharap Islam akan kembali kepada kemuliaan dan kejayaannya. Tidak akan benar dan tidak akan balik kita kepada kemuliaan dan kejayaan Islam kecuali dengan cara sebagaimana Allah memuliakan generasi awal. Sebagaimana kata Imam Malik bin Anas, dan yasluha amru hadhil ummah illa bima saduha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Ketika generasi awal umat ini baik dengan Quran, dengan bimbingan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hanya dengan seperti itu saja kita akan kembali kepada kebaikan dan kemuliaan kita. Karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ada wa a'lam bissawab. Barakallahu. Wah, barakallahu fiik Ustaz Huda. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya dan juga tentu saja atas eh, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sekali, wabil khusus tentang sahabat Nabi ini yang memegang teguh dan sangat luar biasa sekali untuk memegang teguh al-Islam, eh, mantan pendeta begitu ya, dan yang sudah hijrah, Masya Allah, sangat luar biasa sekali memegang Islam, sehingga beliau radhiyallahu an ini eh, mentadaburi mempunyai surat favorit di surat Al-Jasi ayat 20, Masya Allah. Insya Allah kita akan coba mentadaburi ayat tersebut dan mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari ayat tersebut. Selanjutnya, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kami persilahkan bagi jemaah yang ingin bertanya, pertanyaan dapat disampaikan secara langsung melalui tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan melalui chat box di Zoom Meeting ini. Untuk sebentar, Ana coba dicek dulu dari ya untuk silakan jemaah bagi yang jemaah ingin bertanya boleh sampaikan pertanyaannya melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga mengklik tombol raise hand terlebih dahulu di Zoom meeting ini yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk diaktifkan mikrofonnya sehingga jemaah dapat bertanya secara langsung ataupun juga berinteraksi langsung dengan Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan jemaah yang ingin bertanya. Coba Ana cek dulu di chat. Baik, kami persilakan kepada Akhi Tarmizi Al-Asyi yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Z selaku host. Terima kasih juga jazakallah khairan Pak Ustadz Ali untuk materi malam ini. Alhamdulillah sangat menyentuh dan juga menambah motivasi kita untuk beramal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang udah lama nih Pak Ustadz timbul berandai-andai sekali begitu Pak Ustadz, nggak tersadari begitu Pak Ustadz. Maksudnya boleh nggak berandai-andai kalau kita ini hidup di zaman Rasulullah seperti itu, hidup dekat dengan Rasulullah itu, apakah ini menantang takdir atau bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya seolah-olah kalau kita hidup dekat Rasulullah, kalau ada salah kita ini kita bisa langsung diberi teguran seperti itu, diberi nasihat, dan juga mungkin Islam saya ini lebih baik lah, mungkin seperti itu Pak Ustadz.
Kadang-kadang Ya, muncul seperti itu. Apakah boleh begitu Pak Ustadz? Allah ya. Mungkin kalau Ya. tidak berkenan, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas nasihat Pak Ustadz kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita, bahwa kita menjadi manusia-manusia muslim yang terlahir di zaman ini. Kita terlahir dari orang-orang tua muslim, sehingga tidak perlu lagi dikenalkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak perlu pembuktian akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita terlahir dengan Islam telah ada pada diri kita. Apakah boleh kita berandai-andai seperti ini? Ini pernah terjadi pada sebagian tabi'in. Sebagaimana di masa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ketika beliau menceritakan sejumlah hal, kesan-kesan kehidupan bersama Rasulullah SAW. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu begini, Rasulullah itu begini, bahwa Rasulullah SAW itu begini. Maka itu membuat antusias para tabi'in radhiyallahu anhu. Sampai-sampai mereka pun mengatakan, andai kata kami sezaman dengan Rasulullah SAW, kami akan sangat sanjung beliau, kami akan muliakan beliau. Bahkan kami tidak akan biarkan kaki beliau menapak di tanah. Kami akan bopong beliau sallallahu alaihi wasallam. Kami akan mengabdikan semua hidup kami dengan sepenuhnya untuk berjuang bersama beliau atau membela agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, atau mungkin kalian sebalik. Atau mungkin kalian sebalik. Kalau kalian bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi bukan menjadi bagian dari orang-orang yang beriman, tapi malah sebaliknya menjadi orang-orang yang tak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan ya khilafillah, jika antum hidup di zaman itu, atas dasar apa? Misalnya hidup di zaman itu, atas dasar apa kita mau percaya dan mengikuti seseorang yang mengaku dirinya Nabi, kalau kita seera, sezaman ini, dan orang itu ternyata tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Ummi, buta huruf. Dia buta huruf. Tapi kemudian dia mengatakan, saya Nabi, ikuti saya. Beriman kepada saya, kamu mukmin. Tidak beriman kepada saya, kamu kufur. Beliau terlahir yatim. Terlahir yatim. Tidak pernah mengenyam pendidikan. Diasuh berpindah dari kakek ke paman. Seorang yang pernah menjalani usaha dagang begitu. Tidak lama setelah itu beliau menikah. Ya biasa-biasa saja. Terus tiba-tiba jadi seorang nabi. Dan memerintahkan antum, anak kita semuanya, untuk beriman kepada beliau. Di saat yang bersamaan, suara yang lebih berisik adalah yang menentang beliau. Jadi suara musyrikin Quraisy, penentangan dari Yahudi dan Nasrani yang di era itu orang-orang yang dianggap lebih berpendidikan, berpelajaran, orang-orang yang punya latar belakang kitab suci, yang sudah terlebih dahulu beriman kepada para nabi dan para rasul. Mereka punya Taurat, punya Zabur, punya Injil, tapi ternyata mereka pun nggak beriman dengan nabi ini. Atas dasar apa kita mau beriman kepada beliau? Ini di satu sisi. Bisa jadi wal'iyadhu billah, na'udhu billah. Malah kalau ketika kita terus bermain dengan logika kita, nggak masuk akal beriman dengan orang. Ya, kita akan mengambil posisi oposisi melawan beliau. Na'udhu billah, na'udhu billah, na'udhu billah. Belum lagi beratnya berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Disuruh hijrah, yang tiba-tiba harus meninggalkan istri, anak, yang kebetulan misalnya diuji dengan istri dan anak yang lebih memilih untuk kufur daripada iman dan Islam. Harus tinggalkan mereka. Hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Madinah. Tinggalkan keluargamu semuanya. Untuk Rasulullah SAW. Tinggalkan semua pekerjaan yang telah kamu bangun, yang kamu rintis. Tinggalkan itu semuanya demi Allah. Karena Allah dan untuk Rasulullah SAW. Untuk ikut Rasulullah SAW. Tinggalkan semua kekayaanmu.
tinggalkan semua duniamu untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka antum pun misalnya dengan semua ketegaan hati berjalan ke kota Madinah untuk menempuh itu. Sesampainya di Madinah nggak ada sambutan. Tidak ada upaya penyambutan. Nah, silakan tinggal di hotel A, di hotel B, tempat tinggal yang terfasilitasi, makan yang tersedia, tidak ada. Yang ada hanyalah tidur di sisi belakang Masjid Nabawi yang alasnya tanah dengan tiang-tiang batang pohon kurma dengan atap sekedarnya untuk menghalangi dari turunnya hujan dan panasnya matahari. Makan ada dan tidak ada. Tidak adanya lebih sering daripada adanya. Sehingga antum dengan penuh kekurangan, kelaparan, hanya untuk memperjuangkan iman. Hanya untuk memperjuangkan iman. Terkadang antum ketika memang harus ada pakaian saja yang nempel ini yang harus digadaikan. Untuk bisa makan, maka antum gadaikan. Dan mencari kain sekedarnya yang bisa dipakai untuk menutup aurat ketika menjalankan sholat. Dalam kondisi yang seperti ini setelah hijrah di kota Madinah, dalam 10 tahun ini 27 peperangan. Dalam sebuah riwayat 33 peperangan dalam 10 tahun. 3 kali peperangan lebih dalam setiap tahunnya. Ajakan untuk berjihad. Ajakan untuk sewaktu-waktu mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dunia yang belum diraih, belum dicari, belum didapat. Siapa yang kuat? Ana khawatir wal'iyadhu billah kalau kita hidup di era itu belum tentu kita di kubunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mungkin malah di kalangannya Abu Jahal, di kalangannya orang-orang Yahudi atau orang-orang munafiqin Madinah atau yang lainnya. Wal'iyadhu billah. Antum kita semuanya bersyukur kepada Allah bahwa kebenaran itu Allah tanamkan ke dalam hati kita saat ini. Dan kita tinggal beriman kepada beliau. Kita tidak dituntut untuk sekali-kali sewaktu-waktu berangkat jihad. Tanpa ada alasan. Tanpa ada dalih untuk masih sayang ini masih panas, masih terik. Perjalanan jauh, nggak ada bekal, nggak ada modal, nggak ada. Alhamdulillah kita tidak mengalami era itu. Ini sesuatu yang kalau kita mendalami kehidupan para sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan merasakan betapa beratnya perjuangan mereka. Betapa beratnya perjuangan mereka. Maka jangan heran ketika Nabi SAW menyampaikan, La tasubbu ashabi, walladhi nafsi biyadihi, law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian pernah mencela sahabatku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Andai kata kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menggapai segenggam tangan sekedekah mereka atau separuh genggaman sedekah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, betul sekali Ustaz. Ya, ya, ibaratnya seperti itu begitu ya. Tadi disampaikan apakah kita mau mengikutinya atau tidak begitu ya. Dengan kondisi baginda Nabi Muhammad SAW, Umi, kemudian juga yatim dan lain sebagainya, apakah mau mengikutinya atau tidak. Sama halnya dengan saat ini begitu ya. Ada Pasti. asatidz yang biasa-biasa saja secara materi, ternyata diajak ngaji dan sebagainya, banyak orang berpaling seperti itu ya. Kecilnya Ah. seperti itu mungkin ya. Gitu, Mas. Ya Baik. followernya Ustaz dibandingkan followernya artis jauh kan. Betul, betul sekali Ustaz. Nah, itu apa contoh kecilnya ya begitu ya, fakta saat Iya. ini gitu ya. Masya Allah. Selanjutnya di sini sebelum Firly yang sudah resen, di sini sudah ada yang menyampaikan pertanyaan melalui chatbox, melalui Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Bagaimana menghadapi anak remaja yang selalu melawan orang tua? Orang tuanya berpisah, anak ini tinggal bersama ibu. Misalnya sholat subuh karena dia sering sekali begadang, jadi sulit bangun pagi untuk sholat subuh. Kalau dibangunin, tapi dia akan marah. Sudah diberitahu jangan begadang, tidak didengarkan. Jadi seringkali orang tua jadi marah. Mohon nasihatnya Ustadz apa yang harus dilakukan?
Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Yang seperti ini tidak bisa dijawab dengan satu kiat atau dua kiat saja. Ada sejumlah hal yang memang harus dilakukan oleh sang ibu. Di samping dia terus berikhtiar, berdoa, terus berdoa, meminta kepada Allah agar Allah membukakan hati sang anak. Di samping itu mungkin perlu mencari bantuan dari eksternal. Bisa jadi dari ayahnya, ya. Karena perpisahan dalam rumah tangga itu bukan menjadi penghalang untuk mendidik anak. Ya, jangan halangin ayah anak itu untuk mendidik anaknya. Mungkin perlu bantuan dari sang ayah untuk mengarahkan anak itu menjadi lebih baik. Mungkin juga perlu bantuan dari pihak eksternal yang lainnya. Misalnya anak itu dikenalkan dengan lingkungan yang lebih baik di pesantren misalnya. Dikenalkan dengan lingkungan yang di mana dia termotivasi dengan lingkungan mereka-mereka yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin itu adalah salah satu kiat dan cara. Di samping terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, libatkan ayahnya. Sampaikan bahwa anak ini begini dan begitu. Apakah dia menginginkan memiliki anak yang jadinya seperti itu? Ya, setiap ayah tidak menginginkan memiliki anak remaja yang seperti itu, ya, atau tumbuh dewasa dengan kondisi yang tidak memiliki sikap bertanggung jawab. Dan juga sebab yang lainnya adalah apa yang membuat dia itu begadang. Apa sebabnya? Gadget kah misalnya, atau apa yang sebab itu dihilangkan, coba diambil atau dimatikan, atau beberapa teknik misalnya kalau dia menggunakan fasilitas wifi di rumah, apakah mungkin wifi itu dimatikan ketika malam, ya, modemnya kemudian disembunyikan sementara misalnya, sehingga dia tidak punya jaringan internet untuk itu. Atau kalau itu akan menimbulkan sumber masalah, mungkin ibu perlu investasi sedikit, misalnya memiliki teknologi perusak sinyal misalnya, dan itu dinyalakan pada jam-jam tertentu yang dia tidak mengetahuinya, sehingga dia tidak mendapatkan sinyal di jam-jam itu, maka dia mau tidak mau dia harus meninggalkan gadgetnya dan dia istirahat dan tidur. Dan teknologi ini pun sudah tidak mahal lagi, tidak mahal, sudah murah. Ada banyak contohnya di marketplace begitu. Ini mungkin sejumlah kiat dengan mengetahui apa yang menyebabkan dia begadang, apa yang menyebabkan dia memang jiwa seorang anak remaja ini memang jiwa seringkali menunjukkan eksistensinya. Bahwa itu memang di antara bagian bentuk pertumbuhan psikologis dia sebagai seorang manusia ketika dia menginjak remaja sebagian untuk bakal menjadi orang yang lebih mandiri, maka ada ego yang muncul pada saat itu. Maka di saat yang seperti ini gaya komunikasinya berbeda dengan ketika dia masih anak. Mungkin di sini perlu dijadikan sebagai partner atau teman atau sahabat, berkomunikasi dengan positif dan baik dengan dia, mencoba membukakan apa yang belum dia lihat dengan apa yang akan terjadi di masa depannya kalau dia mengambil sikap dan cara yang salah di dalam menjalani hidupnya. Ya, tidak bisa dijawab dengan satu kiat tertentu, tapi sejumlah hal yang Anda sampaikan ini insya Allah 1, 2, 3 atau keseluruhannya bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk memberikan, untuk menjadi solusi terhadap menghadapi anak yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Semoga single parent yang bertanya ini diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Umu Firly yang sudah raise hand. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Iya, tadi disampaikan Ustadz tentang dihancurkannya Lata yang dimana Lata tersebut adalah orang soleh yang suka memberikan makanan pada musim haji. Yang menjadi pertanyaan Ustadz, Pak, berhala dihancurkan sementara
sekarang itu lagi ada untuk menambah destinasi-destinasi kota sehingga membuat miniatur-miniatur Ka'bah seperti itu Ustadz, dengan lengkap apa untanya dan orang di atasnya yang pakai sorban seperti itu. Nah, kesengajaan yang demikian membuat miniatur-miniatur Ka'bah seperti itu menurut pandangan syariat gimana Ustadz? Mohon pencerahannya, barakallah. Fik, barakallah. Kalau pembuatan miniatur-miniatur Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Haram terutama ya, dengan ada miniatur Ka'bahnya, ada miniatur Safa dan Marwanya, yang tujuannya untuk pelatihan umrah, ya, untuk pelatihan umrah boleh-boleh saja, ya, untuk pelatihan umrah ya, latihan umrah, latihan haji misalnya. Jadi memberikan visualisasi yang hampir mirip dengan aslinya. Sehingga dengan demikian punya visualisasi, karena belajar dengan mempraktekkan itu berbeda dengan belajar dengan teori. Ya, ketika kita menyampaikan bahwa haji itu begini, begitu, nanti sampai di miqat akan begini, nanti ketika memasuki Ka'bah ini begini dulu, tawaf itu patokannya Hajar Aswad, dan kemudian kita tawaf 7 kali putaran, dan kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, dan kemudian minum air zam-zam, dan kemudian jalan ke Safa, ya, dan kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan di antara itu ada lampu hijau yang di situ dia harus lari-lari kecil bagi laki-laki misalnya, ya, dan kemudian tahallul dan hal-hal yang seperti ini, termasuk juga mempraktikkan doa-doanya yang lain sebagainya. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak mudah kalau cuman sekedar disampaikan secara teori tanpa divisualisasikan. Maka kalau misalnya tujuannya adalah untuk pembelajaran, maka boleh-boleh saja. Wallah. Seperti itu ya Ustaz. Mungkin di kota tersebut itu kecuali yang membuat miniatur yang hanya sebagai penambahan destinasi, tapi juga ada patung Liberty di sebelahnya sehingga lengkap seperti itu. Di kota ini ada banyak patung-patung dari berbagai negara seperti itu. Oh, jadi semacam miniatur destinasi wisata keliling dunia, tapi di satu tempat kayak taman mini begitu ya, Bu? Ya, seperti itu. Ya. Dia membuat patung haram, tapi yang kalau Bu Mufin ditanyakan terkait dengan Ka'bahnya, oke. Buat patung, ya, mau patung Liberty atau apapun itu haram. Iya. Iya, Ustaz. Ya, barakallah. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, dari Ummu Firly, sampai saat ini tidak ada yang mengirimkan pertanyaan melalui chat ataupun juga yang raise hand. Rupanya tidak ada lagi yang bertanya, Ustadz. Sebelum ditutup kajiannya, kami mohon kepada Ustadz menyampaikan nasihat terakhir di penghujung kajian malam hari ini. Nah, insya Allah, Kang Zai, kita akan membahas pada kajian yang akan datang utusan-utusan ke kota Madinah. Jadi kita akan membahas jumlah utusan-utusan sebagaimana yang telah disampaikan di awal kajian ketika sepulang Nabi SAW dari peristiwa perang Tabuk. Ada sejumlah utusan yang dikirim atau yang diutus oleh kaumnya untuk datang ke kota Madinah, ya, sampai disebutkan ada sampai 150 utusan atau 170 utusan, ya. Dan kita membahas sejumlah utusan-utusan tersebut. Kita telah membahas utusan dari Bani Thaqif, kita telah membahas utusan dari Bani Ad-Dari, ya, dan kita nanti akan membahas utusan dari Bani Amir bin Sa'sa'ah, utusan dari Bani Hanifah, ya, dan yang lain-lain sebagainya. Yang mereka itu datang untuk menyatakan keislaman mereka. Itu yang insya Allah akan kita bahas pada kajian yang akan datang, dan di dalam kisah-kisah sebagaimana yang dalam kajian kesempatan pada malam hari ini, kita mengambil sejumlah pelajaran bagaimana dari sejumlah utusan itu membawa cerita, membawa kisah-kisah yang luar biasa. Sebagaimana kita membahas dari utusan Bani Thaqif yang mereka itu mencoba mau masuk Islam, tapi dengan mencoba menego, ya, sejumlah ajaran Islam supaya tidak mereka lakukan, dan ini mungkin dilakukan oleh sebagian
Muslim, ya. Mereka mencoba, saya mau yang ini, tapi saya tidak mau yang itu. Dan ini sudah menafikan keislaman. Dan itu ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan antum mendengar di dalam kajian ini bagaimana suku Thaqif yang mereka itu masuk Islam di bulan Ramadan, besoknya mereka puasa. Besoknya mereka langsung menjalankan ibadah puasa. Nggak nunggu tahun depan. Ya, nggak nunggu, nanggung nih Rasulullah SAW, ini sudah tinggal berapa hari, nggak ada seperti itu. Mereka langsung menjalankan ibadah puasa. Dan juga dari suku Ad-Dari, ya, suku Ad-Dari ini kita mengambil pelajaran yang luar biasa dari perjalanan Tamim Ad-Dari, tokoh mereka, pimpinan mereka, yang bagaimana Tamim radhiyallahu anhu ini pernah bertemu dengan Dajjal. Dan itu memberikan pelajaran kepada antum dan kita semuanya bahwa Dajjal itu sudah ada di muka bumi. Dia sudah ada di muka bumi. Dia telah menyampaikan sejumlah hal ya terkait dengan apa yang terjadi di muka bumi, tentang sejumlah sungai, danau, mata air, yang perkebunan yang nanti akan kehilangan perkebunan itu, kemudian danau yang sudah tidak akan lagi tersisa airnya, dan banyak lagi yang lainnya. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya akan menjadi pertanda-pertanda akhir zaman. Ya, dan sadaqah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad SAW adalah Sadiqul Masduq, yang jujur dan dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita beriman kepada beliau bahwa apa yang beliau sabdakan adalah hak dan benar. Maka ketika kita melihat tentang tanda-tanda zaman yang seperti itu, maka itu sebuah kelaziman bagi antum, bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan apa? Dengan iman. Dengan baik, dengan istiqamah memegang Al-Quran. Karena kita tidak membayangkan untuk ketemu dengan Dajjal, kita tidak membayangkan ketemu dengan tanda-tanda besar akhir zaman, tapi yang pasti, setiap kita pasti ketemu dengan al-maut, dengan kematian. Ketika Nabi SAW menyampaikan tentang sejumlah fitnah yang sangat besar di akhir zaman, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, ketika beliau menyampaikan akan hal itu, beliau menyampaikan, "Faman ahabba an yuzahzaha lahun nar, an yuzahzaha lahul jannah, wa yuba'ada 'anil nar, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, wal ya'ti ila nasi kama yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa yang berharap dia diberi kelapangan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari api neraka, maka hendaklah ketika kematian datang menjemput dia di dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah menyikapi manusia dengan cara yang dia suka untuk disikapi seperti itu. Bersikap baik dengan orang lain dan hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz Dona, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini, menyempatkan waktu berbagi ilmu kepada kami semua di Jemaah Bumiku Mengaji, dan mudah-mudahan selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, jam demi jam kita melakukan ataupun juga mengikuti kajian ini tidak dan tidak bukan adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja ini sebagai salah satu ikhtiar untuk menguatkan keimanan kita sebagai bakal akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita dengan ibadah yang sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dengan demikian kita akan akhiri kajian kita pada malam hari ini di hari Senin, hari ke-22 Rabiul Awal 1447 Hijriah, yang kurang lebih sekitar 3 bulanan lagi kita akan memasuki bulan mulia Ramadan yang kita nantikan. Dan sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustaz Zona Ali. Jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah kepada Ustaz dan juga keluarga.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga kesehatannya, senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan dalam aktivitasnya dan tentu saja diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami haturkan Ya, baik terima kasih juga kepada seluruh jamaah setia Bumiku Mengaji yang telah mengikuti kajian eh, Sirah Nabi SAW dari awal sampai dengan akhir. Barakallahu fikum. Akhir kalam, marilah kita pungkas pertemuan malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Waalaikumsalam. semua. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.